Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bener-bener mikirin cerita di balik selembar kain yang mungkin kita lihat setiap hari? Ini bukan cuma soal pakaian loh, ada sebuah perjalanan panjang tentang bagaimana sesuatu yang tadinya begitu personal tiba-tiba bisa ditarik ke tengah panggung perdebatan publik yang, iya, cukup rumit. Yuk kita coba telusuri ceritanya bareng-bareng. Coba deh, sekarang kita lihat diri kita sendiri. Baju yang kita pilih pagi ini, warnanya, potongannya, atau mungkin jeans belel kesayangan kita. Tanpa kita sadari, setiap kita berpakaian, kita itu sebenarnya sedang bercerita. Pakaian itu adalah bahasa kita yang pertama, sebuah prolog tanpa kata untuk hari yang akan kita jalani. Nah, dari sinilah kita masuk ke inti pembicaraan kita, hijab. Hari ini kalau kita dengar kata itu, yang muncul di kepala sering kali adalah gambaran debat kusir, politik, dan hiruk-pikuk media. Tapi, apa emang dari dulu selalu begini? Sebenarnya ada jarak yang jauh banget antara citranya sekarang dengan realitasnya di masa lalu. Mari kita coba jembatani jarak itu. Yuk kita putar waktu kembali. Jauh sebelum semua kebisingan politik ini muncul, kita kembali ke sebuah momen yang jauh lebih personal dan hening. Seorang perempuan yang berdiri di depan cermin. Justru di ruang privat inilah kita bisa menemukan makna awal dari selembar kain ini. Coba bayangin deh, selama ratusan tahun, penutup kepala ini tuh bukan sebuah aturan tunggal yang kaku. Di satu daerah, mungkin itu adalah cara praktis melindungi diri dari panas matahari. Di tempat lain, bisa jadi itu bagian dari busana adat yang sakral. Bentuk dan maknanya cair banget, mengalir mengikuti kehidupan sehari-hari. Ia bukan sebuah ideologi yang dipaksakan dari atas ke bawah. Jadi intinya adalah, pada mulanya hijab itu tumbuh secara organik. Ia bisa jadi soal kenyamanan, soal menjaga ruang privasi kita dari dunia luar, atau sekedar mengikuti tradisi komunitas. Itu adalah percakapan sunyi antara seorang perempuan dengan dunianya, bukan sebuah spanduk politik yang sengaja dikibarkan. Lalu, datang sebuah era yang mengubah segalanya. Sebuah kekuatan dari luar datang dan seolah menyorotkan lampu panggung yang sangat terang ke arah selembar kain ini. Tiba-tiba maknanya yang personal itu dibongkar, dan sebuah makna baru yang sangat politis mulai dituliskan di atasnya. Coba perhatikan pergeseran ini. Dari yang tadinya sekedar bagian dari budaya, di era kolonial, hijab tiba-tiba dijadikan meteran untuk mengukur kemajuan sebuah masyarakat. Dan tentu saja, ketika ada tekanan, lahirlah perlawanan. Makna hijab pun bergeser lagi, kini menjadi simbol identitas yang diperjuangkan dengan sadar. Kalimat ini benar-benar menangkap inti masalahnya. Bayangkan, tubuh dan pakaian seorang perempuan tiba-tiba menjadi semacam rapor untuk menilai seluruh bangsanya. Kalau melepas hijab, dicap maju. Kalau mempertahankannya, dilabeli terbelakang. Sebuah penyederhanaan yang luar biasa, tapi dampaknya sangat besar. Nah, disinilah momen di mana politisasi hijab itu lahir secara besar-besaran. Ironisnya, bukan dari dalam komunitas itu sendiri, tapi justru dipicu oleh kekuatan dari luar. Kekuatan kolonial mengubah selembar kain ini menjadi bidak dalam permainan kekuasaan mereka. Kain ini bukan lagi sekedar kain, tapi sudah menjadi bendera di sebuah medan perang budaya. Ya, seperti hukum aksi-reaksi, tekanan ini justru memicu hal sebaliknya. Banyak perempuan yang memilih untuk tetap, atau bahkan baru mulai, mengenakannya. Tapi kali ini alasannya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin sebuah kebiasaan, sekarang ini menjadi sebuah sikap. Sebuah penegasan, identitas kami, biar kami yang tentukan. Oke, sekarang kita lompat ke era modern, di mana panggungnya jadi jauh lebih besar dan global. Negara-negara pasca kolonial dan media internasional ikut bermain. Dan sayangnya, mereka seringkali menyederhanakan makna hijab yang begitu kompleks ke dalam kotak-kotak label yang sempit banget. Dan inilah ironi terbesarnya. Bahkan setelah merdeka, pusaran ini nggak berhenti. Ada negara yang melarangnya atas nama modernitas, ada juga yang justru mewajibkannya atas nama identitas nasional. Ditarik ke kiri, didorong ke kanan. Tapi di tengah-tengah itu semua, yang seringkali hilang justru pilihan personal perempuan itu sendiri. Media global lalu memperkeruh suasana dengan hanya menyajikan dua narasi ekstrim ini. Hijab seolah dipaksa memilih. Kalau bukan simbol penindasan mutlak, ya berarti satu-satunya tanda kesalehan. Seolah nggak ada ruang abu-abu sama sekali di antaranya. Dan disinilah masalah utamanya. Dalam pertarungan dua label raksasa ini, yang hilang adalah manusianya. Jutaan cerita, alasan, keraguan, dan keyakinan pribadi di balik setiap pilihan itu seolah nggak terdengar, terkubur di bawah narasi yang terlalu besar dan terlalu sederhana.
Di zaman kita sekarang, tekanannya datang dari segala penjuru. Ada ekspektasi keluarga, aturan masyarakat, kebijakan negara, gambaran di media, dan sekarang ada medan pertempuran baru yang jauh lebih riuh, media sosial. Setiap pilihan cara kita berpakaian bisa jadi bahan perdebatan publik dalam hitungan detik. Oke, setelah melewati semua kebisingan politik dan media ini, mari kita kembali ke titik awal kita tadi. Seorang manusia di depan cermin. Pertanyaannya adalah, gimana caranya menemukan suara kita sendiri di tengah riuh rendahnya pendapat orang lain? Ini pertanyaan yang paling penting. Sebenarnya, siapa sih yang dapat untung dari semua ini? Ketika pilihan pakaian seseorang bisa jadi berita utama, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Jawabannya hampir selalu sama. Mereka yang ingin dunia ini terlihat hitam dan putih demi agenda mereka sendiri. Maka, mungkin inilah yang perlu kita ingat. Hijab itu pada dasarnya bukan sebuah titik, tapi sebuah koma. Bukan sebuah pernyataan final, melainkan sebuah ruang dialog yang terus bergerak. Sebuah negosiasi personal antara nilai tradisi, keyakinan, dan juga identitas diri di dunia yang terus berubah. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Mungkin perdebatan ini tidak pernah benar-benar soal selembar kain. Mungkin ini selalu tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Hak setiap manusia untuk menjadi penulis utama dari cerita hidupnya sendiri. Karena ketika kita terlalu sibuk memperdebatkan simbol, kita berisiko kehilangan pandangan terhadap manusia yang ada di baliknya. Terima kasih sudah menyimak.